Halo, nama saya Laude. Pada video ini saya akan coba menjelaskan pengantar penggunaan dashboard pada Accurate. Untuk pertama kali yang harus diperhatikan adalah mengisi pengguna dan kata kunci. Pengguna di sini kita isi BM dan kata kunci juga kita isi BM. Jadi seperti ini. Setelah kita isi keduanya, kita klik tombol OK. Kemudian Accurate akan loading untuk memuat data. Kita tunggu sebentar dan hingga muncul menu seperti ini. Ya, ada berkas, persiapan, daftar, aktivitas, customize, laporan, jendela, dan bantuan. Adapun menu yang kita fokuskan pada kali ini adalah menu customize, karena di dalam menu customize inilah terdapat dashboard. Kemudian kita klik tombol customize, kemudian akan muncul report, memorize report. Di dalam menu memorize report ini terdapat 9 buah dashboard, di mana masing-masing dashboard isi dashboard atau laporan sesuai atau telah diwakili dengan judul masing-masing dashboard. Untuk dashboard pertama adalah setiap pada Accurate terdapat minimal 9 buah dashboard hutang dagang, dashboard hutang dagang terbayar, dashboard keluar dan masuk barang, dashboard laporan kas bank harian, dashboard laporan penjualan, dashboard piutang dagang, dashboard piutang dagang tertagih, dashboard ringkasan mutasi persediaan, dashboard stok barang jadi dan rusak. Saya akan coba menjelaskan satu persatunya, di mana penjelasan kali ini hanya saya jelaskan secara ringkas. Adapun penjelasan detailnya masing-masing dashboard akan saya pisahkan ke dalam masing-masing video. Untuk penjelasan sekarang saya akan mulai penjelasan ringkas saya mulai dari dashboard hutang dagang. Dashboard hutang dagang Dashboard hutang dagang ini memuat laporan atau data yang berisi tentang hutang dagang, dimana saya akan ambil contoh. Apabila cabang Surabaya membuka dashboard ini, maka dashboard hutang dagang akan berisi hutang cabang Surabaya kepada supplier, dalam hal ini MTS Jakarta atau MTS Pusat. Jika dashboard ini dibuka oleh MTS Jakarta atau MTS Pusat, maka dashboard hutang ini terdiri dari data atau laporan tentang hutang MTS Jakarta kepada supplier, dalam hal ini adalah MGI. Hutang di sini adalah hutang yang belum lunas atau belum terbayar. Artinya ketika hutang telah lunas atau terbayar, data tersebut tidak akan dimunculkan kembali dalam dashboard ini. Dalam dashboard ini juga apabila ada satu invoice pembelian atau hutang yang baru terbayar sebagian, maka akan ditampilkan nilai dari invoice pembelian dan sisa yang belum terbayarkan. Kita lanjutkan kepada dashboard kedua, yakni dashboard hutang dagang terbayar. Pada dashboard hutang dagang terbayar ini berisi tentang laporan atau data
pembelian pembel dashboard ini berisi tentang pembayaran pembelian kepada supplier yang terjadi pada periode tertentu, artinya periode yang kita pilih. Apabila kita memilih periode 1 Januari sampai 31 Januari 2014, maka dashboard ini akan memunculkan hanya periode tersebut, tidak memunculkan periode sebelum periode yang kita pilih atau setelah bulan yang kita pilih. Dashboard tersebut tidak akan menampilkannya. Kita lanjutkan kepada dashboard kedua, yakni dashboard keluar dan masuk barang. Dashboard keluar dan masuk barang adalah berisi tentang mutasi atau pergerakan suatu item atau barang pada periode tertentu, artinya periode yang telah kita tentukan, telah ditentukan oleh user. Jadi ketika kita dalam periode yang telah kita tentukan dalam dashboard tersebut, maka hanya item barang yang memiliki mutasi atau pergerakan pada periode tersebut. Jadi suatu barang atau item yang tidak memiliki mutasi pada periode tersebut tidak akan ditampilkan pada dashboard ini. Pada dashboard ini juga ditampilkan berapa saldo awalnya dan berapa saldo akhir dari item barang tersebut. Adapun dashboard yang berikutnya adalah dashboard laporan kas bank harian. Dalam dashboard ini akan ditampilkan data mutasi atau pergerakan kas atau gampangnya uang dalam periode yang telah kita tentukan sebelumnya. Misal apabila kita melakukan pembayaran, baik itu pembayaran penjualan, pembayaran pembelian atau pembayaran toko atau setoran uang kepada bank tertentu, maka datanya akan ditampilkan pada dashboard ini. Dashboard berikutnya adalah dashboard laporan penjualan. Pada dashboard ini ditampilkan data tentang penjualan, omset pada periode yang telah kita tentukan. Omset di sini, yang dimaksud dengan omset di sini adalah kuantiti dan nilai rupiahnya pada periode yang ditentukan. Pada dashboard ini juga terdiri dari item apa yang terjual, berapa kuantitinya dan berapa rupiahnya, dan total keseluruhan dari cabang tersebut. Artinya kalau dashboard ini digunakan oleh cabang Surabaya, maka dashboard ini akan dapat menampilkan omset pada periode yang kita tentukan. Apabila kita menentukannya 1 bulan, maka laporan ini akan menampilkan omset dalam 1 bulan, atau laporan ini pun dapat menampilkan omset dalam 1 tahun dan sebagainya. Dashboard berikutnya adalah dashboard piutang dagang. Pada dashboard ini ditampilkan piutang toko atau piutang pelanggan kepada cabang. Seperti misalnya Carrefour, dia memiliki hutang kepada MTS Jakarta, maka piutang Carrefour yang belum lunas akan ditampilkan pada dashboard ini. Dengan kata lain, apabila hutang Carrefour kepada MTS Pusat telah lunas, maka data tidak ditampilkan kembali. Kita lanjutkan kepada dashboard piutang tertagih. Dashboard piutang tertagih di sini adalah berisi tentang laporan pembayaran penjualan atau laporan penerimaan penjualan. Artinya ketika ada toko atau
distributor yang melakukan pembayaran kepada suatu cabang, misal saya ambil contoh kepada cabang Surabaya, maka laporan penerimaan penjualan akan ditampilkan sesuai dengan periode yang telah kita tentukan sebelumnya. Kita berlanjut ke dashboard berikutnya, yakni dashboard ringkasan mutasi persediaan. Dashboard ringkasan mutasi persediaan di sini artinya sesuai dengan judulnya, ringkasan. Ringkasan di sini dengan kata lain dashboard ini secara umum memiliki kesamaan dengan dashboard keluar dan masuk barang. Hanya saja perbedaan dengan dashboard keluar dan masuk barang adalah pada dashboard ini hanya ditampilkan ringkasannya saja, tidak ditampilkan detailnya. Artinya dashboard ini hanya menampilkan saldo awal dari suatu barang, berapa masuknya, berapa keluarnya, dan berapa saldo akhirnya. Hanya itu dan sesuai dengan periode yang telah kita tentukan sebelumnya. Kita berlanjut ke dashboard stok barang jadi dan rusak. Pada dashboard ini ditampilkan stok atau jumlah atau stok suatu barang pada periode yang kita tentukan sebelumnya. Stok dari suatu barang atau barang secara keseluruhan. Seperti telah kita ketahui bersama bahwa setiap cabang memiliki banyak gudang atau banyak kriteria. Untuk barang bagus, artinya barang layak dijual, biasanya setiap cabang mengkategorikan barang tersebut menjadi barang jadi atau dimasukkan ke gudang jadi. Maka di dashboard ini ketika ada returan, secara umum suatu cabang akan memperlakukan barang tersebut sebagai barang rusak. Maka apabila terjadi retur penjualan, maka biasanya suatu cabang akan menerima retur penjualan tersebut dan memasukkan barang tersebut ke dalam gudang rusak. Maka di sini kita kategorikan sebagai barang rusak. Nah, dalam dashboard ini dapat diketahui stok suatu barang. Saya ambil contoh, misal suatu barang stoknya terdapat 10, 7 di gudang jadi, 3 di gudang rusak. Maka totalnya adalah 10 stok barang tersebut. Sampai di sini saya cukupkan pengantar penjelasan cara menggunakan dashboard pada Accurate. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan perhatiannya.